Selamat datang di part kedua. Jadi di part kedua ini kita akan membuat kaleng soda. Oh ya, sebelumnya aku mungkin lupa menjelaskan di part satu, tapi di sepanjang video ini dibuat, aku hanya akan membuat dulu namanya 3D modelingnya. Jadi untuk UV map-nya akan aku buat nanti kayak gitu. Oke, thank you. Nah, jadi di sini kita akan langsung buat aja. Jadi bukan aku akan bikin ini pakai circle, bukan pakai silinder kayak gitu. Nah, jadi aku sudah mencoba kayak gitu. Aku tidak bisa menghasilkan bentuk seperti yang ditunjukkan oleh referensi. At least karena aku nggak punya waktu untuk nyoba-nyoba terlalu jauh, terlalu banyak kayak gitu. Aku sudah nyoba sebelumnya sedikit kayak gitu, membuat hasilnya cepet-cepetan dengan kualitas poli yang cukup rendah. Di sini ini 8. Kalau yang sekarang kita akan pakai sebentar lagi ini 32. Nah, hasilnya kalau yang pakai 8 itu atasnya akan kayak hard edge banget. Jadi nggak bisa bulat. Itu yang membuat aku bingung kenapa. Karena kalau sesuai dengan bentuk poli, itu sebenarnya dia sudah sangat-sangat sesuai dengan contohnya. Tapi ketika misalnya aku sheet smooth, nah itu enggak terlalu bisa gitu. Eh, Kalau aku coba aktifkan disclaimer sebelum kalian no video ini, aku gak at least dengan pemahamanku sekarang nggak ngerti gimana caranya membuat ini tuh, nah tidak segini ngotak kayak gitu. Ini sangat-sangat ngotak gitu. Aku tidak punya pemahaman yang cukup kayak gitu. Maaf ya. Nah, sekarang kita ini akan ku hide dulu pakai H untuk shortcut buat ngilang no. Aku akan bikin basicnya dulu di bawah. Jadi kita akan bawa ini ke edit mode. Oke. Kemudian aku akan pilih edge kayak gitu. Aku extrude set. Sorry. Kemudian aku akan membuat dasarnya kayak gitu. Extrude S. Sudah. Terus caranya untuk kita ngefill kayak gitu. Ini kan ada lubang. Caranya kita ngefill adalah dengan dua cara. Kita pakai F3, kita cari fill biasa, Ctrl F, fill, atau kita bisa pakai yang namanya grid fill kayak gitu. Oke. Nah, ini aku akan agak bawa naik ke atas karena kalau kalian tahu kan biasanya kaleng soda itu ada sedikit lekukan di bagian dalam kayak gitu. Oke, sekarang kita akan lanjut ngerjain bagian uppernya kayak gitu. Mungkin aku akan bawa referensinya ke lebih dekat gini supaya aku nggak perlu ngeliat jauh-jauh. Oke, jadi untuk klik misalnya kayak part tertentu yang kalian mau pilih gitu ya. Misalnya edge kayak gini. Kalau milih satu-satu kan repot ya. Klik alt. Nah, ini untuk klik semua. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat. Sebentar ya. Oke, jadi caranya adalah kita akan extrude S lagi ke dalam. Terus kita bawa naik G, Z, kita extrude lagi ke atas, Z, kemudian kita besarkan. Oke, kita besarkan, kemudian kita extrude lagi, sedikit kita besarkan lagi. Ini extrude, kemudian kita bawa naik ke atas. Mungkin sampai segini. Oke. Kemudian kita extrude lagi, Z, kita kecilkan, kita bawa naik sedikit. Ini untuk menyesuaikan dengan bentuk ininya. Kemudian bawa naik sedikit ya. Oke, extrude lagi, S. Oke, bawa naik sedikit.
Lalu, oke, sedikit ini, extrude lagi ke atas. Sebentar. Oke, extrude, set, kecilkan lagi, extrude, set, naik, sudah naik. Ini besarkan. Enggak, ini kayak gini. Aku perlu ini sama ini sedikit dibesarkan. Ini dibesarkan juga. Ini aku mau hapus edges ya, karena dissolve edges karena aku merasa tidak perlu. Ini aku bawa turun. Aku scale, bawa turun lagi. Scale, pencet ini, bawa turun. Itu G, naikin ke atas sedikit. Extrude, S, keluar. Oke, extrude, set lagi ke atas. Mungkin terlalu tinggi ininya. Jadi, sorry. Kamu tak bawa ini turun ke bawah. Oke, sorry, tak jelasno sedikit sebelum kita lanjut ya. Jadi, tadi aku nge-extrude kan, aku nge habis itu menyesuaikan bentuk dan ukurannya kayak gitu pakai move, habis itu scale kayak gitu. Kemudian aku perlu sebenarnya memperbesar ini sedikit. Gitu. Sudah. Kemudian extrude, scale ke dalam untuk bagian pojokan atasnya. Kemudian extrude lagi, set turun, extrude, S ke dalam. Sudah. F3, kalau aku pakai space, shortcutnya sudah aku ganti soalnya. Grid fill. Sudah, kurang smooth, tinggal di smoothkan gitu. Oke, bentuknya aku lihat berbeda. Apa yang bisa aku lakukan? Oke, jadi kan ujungnya kelihatannya kurang besar ya. Jadi, antara aku sebenarnya bisa tak besarin ukurannya S, terus aku bisa turunkan lagi. Sebentar. Ini aku dissolve edge lagi. Terus aku sesuaikan. Terus aku besarkan ukurannya. Mungkin sebesar itu. Terus aku turunkan. Oke. Terus aku scale sedikit. And oke, done. Oke, penjelasan sedikit. Jadi, kalau kalian penasaran gimana caraku untuk ngeklik misalnya dari satu faces ini jadi tambah banyak, ini adalah sebuah keunggulan bagi kalian yang punya numpad. Kayak gitu. Shortcut numpad yaitu Ctrl plus numpad. Kayak gitu. Kalau kalian nggak punya numpad gimana? Terpaksa kalian klik satu persatu. Either kalian dari bagian atas gini kan. Kalian seperti ini. Terpaksa. Seperti ini.
Kalian terpaksa harus klik satu persatu. Shift Alt untuk klik banyak objek kayak gitu. Oke? Ya. Nah, oke. Part 2 sudah selesai. Untuk bikin kalengnya, jangan lupa ini tak masukkan ke collection kaleng. Di sini aku masukkan ke sini. Terus kemudian aku kasih nama kaleng. Ini yang salah kita akan tetap masukkan sini. Ini salah. Oke? And thank you and see you on the part 3.